Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Insyaallah di pertemuan malam kali ini kita akan menyelesaikan pembahasan matan al-usul salasah karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Dan di pondasi yang ketiga ini yang merupakan mengenal Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Penulis membaginya menjadi dua bagian. Yang pertama, beliau menjelaskan Nabi Muhammad secara ringkas, kemudian menjelaskan perjalanan risalah. Ya. Jadi, dengan Nabi Muhammad dan risalahnya, perkembangan risalahnya. Nabi Muhammad dan perkembangan risalahnya dari Mekah hingga Madinah. Apa saja yang dibawa dari risalah tersebut. Itu bagian pertama. Kemudian di bagian kedua, Syekh mensifati, menjelaskan sifat risalah yang dibawa. Ya, sifat risalah yang dibawa. Jadi setelah perjalanan risalahnya, kemudian baru nanti dijelaskan sifat risalah yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Insya Allah kita sekarang akan masuk ke bagian pertama yang membahas tentang Nabi Muhammad dan juga perjalanan risalah beliau. Al-Aslu Salis Ma'rifatu Nabiyikum Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib ibn Hashim. Ya. Jadi beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Hisham, ya. Bin Hashim, ya, bukan Hisham. Bin Hashim. Bin Hashim bin Abdul Manaf. Bin Hashim bin Qusay. Bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay, kalau tidak salah. Dan ini dari Quraisy, ya. Dan Quraisy itu adalah Kinanah, ya, Kinanah bin Nadar. Dan Quraisy ini itu adalah keturunan dari Adnan. Ya. Adnan, Adnan itu adalah min dzurriyyati Ismail. Ya. Jadi Arab. Ya, Quraisy min Arab. Dan Arab itu adalah yang maksud Arab di sini maksudnya adalah keturunan Adnan. Arab keturunan Adnan karena Arab itu ada dua. Arab al-Aribah itu orang Arab asli. Ya. Orang Arab asli. Orang Arab asli. Kemudian ada orang Arab musta'rabah. Arab musta'rabah. Artinya bukan orang Arab asli, tapi dia di-Arab-Arabkan menjadi dianggap sebagai orang Arab. Nah, Arab musta'rabah ini adalah Ismail. Ya, Ismail itu kan dari Babylon, ya, dari Ibrahim di Babylon disimpan atau oleh Nabi Ibrahim di situ sehingga menjadi Arab, ya, sehingga menjadi Arab.
Dan Quraisy itu tadi An-Nadhr bin Kinanah, ya, bukan Kinanah, tapi An-Nadhr ibn Kinanah. Dan Quraisy itu adalah An-Nadhr ibn Kinanah. Nah, jadi keturunannya dari Ibrahim, kemudian Ismail. Ismail ini punya keturunan Adnan, keturunan Adnan. Ya. Jadi Ismail adalah Arab al-Ariba, Arab al-Musta'arabah, orang non-Arab yang menjadi orang Arab. Arab al-Musta'arabah. Sedangkan orang Arab asli adalah keturunan Qahtan. Dan Qahtan ini aslinya dari Yaman. Jadi orang Arab asli itu orang Yaman, turunan Yaman, gitu ya. Sedangkan orang Arab turunan Ismail itu bukan orang Arab asli. Jadi Arab Musta'arabah, karena tinggal di Arab dianggap sebagai orang Arab. Gitu. Jadi Nabi Ibrahim punya dua anak yang jadi nabi, yaitu Ismail dan Ishak. Jadi istri pertama Ishak, dari istri kedua Ismail. Nah, Ishak itu menjadi turunan Ishak itu menjadi Bani Israel. Karena Ishak punya anak namanya Yakub, dan eh, Yakub ini adalah Israel, ya, nama panggilannya adalah Israel. Sehingga anaknya disebut dengan Bani Israel, Bani Israel. Ya, yang 12 itu termasuk Nabi Yusuf kan di situ, Nabi Yusuf. Nah, di antara alasan kenapa Yahudi tidak mau menerima Nabi Muhammad karena nggak datang dari jalur nasab ini, nggak datang dari jalur nasabnya Ishak, ya, datang dari jalur nasabnya Ismail. Sehingga orang-orang Yahudi itu tidak mau mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi, karena mereka inginnya nabi terakhir pun datang dari jalur keturunan mereka, yaitu dari jalurnya Ishak ke Ibrahim. Sedangkan Nabi Muhammad adalah datang dari Ismail, sehingga nggak mau diakui, nggak mau ngaku nih Yahudi ini. Karena mereka termasuk salah satu yang paling membanggakan nasab-nasab mereka. Karena mereka memang dari jalurnya Ishak ini banyak sekali Nabi dan Rasul diutus. Misalnya Nabi Musa kan dari jalur ini juga. Nabi Isa juga dari jalur ini. Cuman eh, Nabi Muhammad ternyata nggak lewat situ, nggak lewat situ. Sehingga Yahudi apa? Mereka nggak mau, gitu. Iri. Dan datang dari dalil, ya, datang dalil dari hadis Nabi SAW. Allah astafa Kinanah min walad Ismail, dan Allah memilih Kinanah. Nah, Kinanah itu punya anaknya Nadhr. Ini Nadhr bin Kinanah ini Quraisy. Wa istafa min Quraisy min Kinanah. Jadi istafa Quraisy. Nah, ini Nadhr min Kinanah dari Kinanah. Wa istafa min Quraisy bin Hashim. Dan Hashim ini dipilih oleh jadi antara Quraisy ini Bani Hashim. Wastafani min Bani Hashim. Dan Rasulullah mengatakan dan Allah memilih saya dari Bani Hashim. Nah, orang Arab ini pada zaman itu adalah orang-orang yang memiliki karakter-karakter mulia. Di samping mereka punya karakter buruk, tapi mereka punya karakter mulia yang dijelaskan uh, sepanjang lebar oleh Syekh Safiur Rahman, Mubarak Furi dalam kitab beliau Rahiqul Maktum. Jadi orang Arab ini di antara kenapa risalah terakhir itu harus pada di orang Arab? Karena memiliki kualitas-kualitas kepribadian yang bagus, seperti menjunjung tinggi janji, terus mereka memiliki akhlak yang baik, gitu kan, dermawan. Nah, sehingga orang-orang inilah yang di antara kualitas-kualitas itu yang dibutuhkan untuk mendukung kenabian terakhir, termasuk setia kawan. Karena mereka emang kesukuannya sangat kuat, gitu kan. Sehingga kalau sudah masalah kesetiaan tuh nomor satu. Dan kesetiaan ini dalam Islam ada konsepnya, itu awal-awal bara. Itu konsep bagaimana kita memberikan kesetiaan kita kepada kaum muslimin dan meninggalkan kaum kaum kafirin. Itulah kenapa dipilih orang Arab. Walaupun min umur salah satu situ dan sana, beliau punya umurnya 30 tahun, 63 tahun, ya. Minha arba'una qabla nubuwah wa salasun wa isrun nabiyyan rasulah. Beliau punya usianya 40 tahun sebelum kenabian dan 23 tahun sebagai nabi dan rasul. Dan 40 tahun ini bersih, ya. Allah menjaga Nabi Muhammad SAW bersih dari segala kotoran, syirik maupun maksiat-maksiat. Sehingga tidak tepat juga mengatakan apa nggak apa-apa bandel dulu, nanti tobat, gitu kan. Biasanya yang bandel dulu katanya bisa lebih bagus. Enggak juga.
Para ulama banyak yang mereka dididik dari kecilnya bersih lingkungannya. Sehingga ketika jadi ulama bersih juga. Memang kita tidak bisa apa dan bukan poin kita untuk menyalahkan takdir kalau kita memang harus kotor dulu misalkan. Karena ada contohnya Umar bin Khattab, kotor dulu, tapi setelah bersih menjadi orang terbaik kedua. Setelah Abu Bakar yang Abu Bakar ini bersih juga. Tidak pernah dalam sejarah dikatakan Abu Bakar ini pernah menyembah berhala. Beliau itu bersih seperti Nabi Muhammad sehingga jadi orang nomor satu setelah Nabi di umatnya. Ya, kemudian Umar, gitu kan, yang beliau juga dulunya kotor kemudian bersih. Itu Nabi apa Allah menjaga Nabi SAW dalam bersih agar ketika nanti menjadi Nabi dan Rasul tidak dicela. Gitu. Ah dulu juga kamu pernah begini-begini kok, gitu. Enggak, ya Allah jaga, ya Allah jaga. Kemudian kenapa harus dari Quraisy, harus dari nasab yang tinggi, gitu ya? Karena eh, ini adalah salah satu uslub dakwah ya, punya kedudukan, termasuk nasab, gitu, harta itu sangat memudahkan wasilah untuk kita berdakwah dan Allah putus itu dan itu apa diberikan kepada Nabi Muhammad agar beliau lebih mudah berdakwah. Jika dakwah nggak dituduh macam-macam, nggak dituduh untuk misalkan ah kamu nyari harta saja, nyari jabatan. Enggak, Rasulullah orang kaya, Rasulullah apa dari orang kalangan terhormat, bangsawan. Jadi nggak nyari apa-apa lagi gitu. Jadi ketika beliau berdakwah pure untuk Islam, nggak nyari, nggak ada kesan nyari dunia. Nah maka ketika kita pun ya ingin berdakwah penting ya untuk memikirkan wasilah seperti ini. Misalkan kita ada kemampuan untuk kaya, berdakwah dengan itu. Jadi ustadz yang kaya raya. Nanti ketika di berdakwah lebih mudah. Karena kalau punya background harta, biasanya orang lebih mudah untuk menerima. Gitu. Atau misalkan kedudukan. Misalkan menjabat di suatu jabatan tertentu. Masuk ke MUI misalkan. Ya. Atau misalkan jadi dosen di kampus ternama. Maka itu akan lebih mudah untuk dakwah kita masuk. Gelar doktor, nah ini semua wasilah memang. Itu dibutuhkan. Termasuk dalam fikih dakwah. Jadi mengecilkan hal seperti ini bukan termasuk sunnah dalam berdakwah. Sunnahnya justru kita menggunakan wasilah-wasilah yang ada, termasuk kedudukan dan harta, untuk mempermudah dakwah Islam. Nah, Nubbi'a bi Iqra wa ursila bil Muddatsir. Nah, di sini dipisah ya. Beliau menjadi nabi dengan Iqra dan ursila bil Muddatsir dan menjadi rasul dengan Al Muddatsir. Menunjukkan bahwa nabi dan rasul adalah dua hal yang berbeda. Dan sudah pernah kita jelaskan bahwa nabi itu adalah orang yang eh, diberikan risalah untuk kaumnya, tidak untuk kaum yang lain. Atau ursila bil qaum, lupa bahasa Arabnya. Tapi intinya nabi itu, nah ini pendapat sebagian ulama bahwa yang dimaksud dengan nabi adalah eh, beliau ini, nabi ini adalah orang yang diutus untuk kaum yang sudah rasul sebelumnya ada, jadi untuk melanjutkan estafet dakwah. Ya. Jadi untuk kaumnya sendiri, diutus untuk kaumnya sendiri dan memperbaiki agama, memperbaiki apa keadaan itu tuh nabi-nabi. Sehingga bagaimana kasusnya dalam Bani Israel, mereka tuh nabinya banyak, rasulnya sudah dari dulu, itu kan? Dari zamannya Nabi Isa, Nabi Yakub. Nah kemudian Nabi Musa juga jadi rasul juga gitu kan. Terus dan setelah Nabi Musa muncul nabi-nabi lagi untuk memperbaharui apa ajarannya Nabi Musa. Tapi masih dalam satu risalah yang sama. Nah, ketika Rasul muncul, maka risalahnya baru untuk kaum yang lain. Gitu. Nah, adapun yang ma'ruf di kita itu adalah Nabi, itu adalah apa diutus, Nabi diberikan wahyu, tapi untuk dirinya sendiri. Kemudian Rasul untuk orang lain. Gitu. Dia harus menyampaikan risalahnya. Tapi kalau Nabi enggak. Itu yang ma'ruf diajarkan di kita. Ini juga pendapat yang ada apa memiliki dalil
Jadi para ulama dan eh, sebagian ulama mengatakan ketika Nabi tidak wajib ya untuk menyampaikan risalah bukan berarti dia tidak boleh ya. Jadi mungkin di sebagian orang kok ngapain dong kalau dikasih risalah dikasih wahyu tapi nggak disampaikan. Enggak, bukan seperti itu. Itu di sisi kewajiban. Ya, jadi Nabi menurut menurut pendapat yang membedakan bahwa Nabi itu tidak diwajibkan untuk menyampaikan, sedangkan Rasul wajib untuk menyampaikan. Maka ketika Nabi diberikan wahyu, bukan berarti dia nggak nyampein. Tapi dia nggak Nabi tidak diberikan beban untuk menyampaikan itu sebagai kewajiban. Karena Nabi Muhammad SAW ketika diberikan wahyu, Iqra, itu beliau sampaikan. Tapi belum wajib. Gitu. Wajibnya ketika muncul Al-Muddathir. Sehingga beliau memperingatkan keluarga-keluarganya. Tapi ketika beliau berikan wahyu pertama Iqra, maka itu disampaikan kepada kerabat-kerabat terdekat. Ya, jadi jangan salah paham ketika ada yang menafsirkan bahwa Nabi adalah diberikan wahyu dan tidak wajib untuk menyampaikan, itu di sisi kewajiban, bukan berarti tidak boleh. Ya. Karena sebagian ulama apa dan buktinya di antaranya Nabi SAW di Muhammad itu ketika diberikan wahyu Iqra, beliau tetap menyampaikan wahyu tersebut kepada kerabatnya. Wabaladuhu Makkah dan juga dan beliau ini beliau Mekah dan berhijrah ke Madinah. Ya, lalu Mekah masuk ke Madinah. Wa ba'athahu Allah bin nadharati an syirki wa yad'u ila tauhid. Dan beliau uh, dakwah untuk memperingatkan dari syirik dan berdakwah kepada tauhid. Ya, dalilnya apa? Dalilnya adalah surah Al-Muddathir. Ya, ini jadi wajib jika Nabi, karena di sini ada perintah. Ya yuhal muddathir qum. Nah, di situ ada kalimat amr dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi, qum fa'anzir. Ya kan? Berdirilah dan berilah peringatan. Jadi di sini wajib, sudah wajib oleh Nabi SAW. Ada perintah. Dan bagaimana dalam kaidah usul fikih, al aslu fil amr lil wujub. Perintah itu untuk wajib. Ya, perintah itu untuk wajib. Dan para ulama mengatakan bahwa wahyu yang turun pertama secara mutlak itu adalah al-alaq di Gua Hira, sebagaimana antum ketahui. Kemudian al-mud waktu itu wahyu terputus. Fatrah, zaman fatrah. Nah, baru setelah itu muncul lagi eh, apa? Wahyu al-Muddatsir. Ya, Wahyu al-Muddatsir muncul lagi setelah itu. Ya, Iqra atau Al-Alaq ini adalah wahyu secara mutlak yang pertama kali turun. Kemudian wahyu terputus, baru muncul lagi Al-Muddatsir, sehingga Al-Muddatsir adalah wahyu pertama yang turun setelah keterputusannya. Wa ma'nakum fa'anzir. Ya, ini tafsirnya. Yunzur anis syirik wa yad'u ila tauhid. Jadi, peringatkan syirik dan tauhid. Ya, ini nanti kita akan bahas bahwa ini adalah risalah seluruh rasul. Ya. Wa rabbaka fakabbir. Dan agungkanlah Tuhanmu dengan tauhid. Aika azimhu bit tauhid. Ya, diagungkan dengan eh, perintah Allah Subhanahu wa taala itu dengan tauhid. Wa thiyabaka fatahhir dan tahhir a'malaka minasyirk. Ya, bersihkanlah amalmu dari kesyirikan. Ini adalah salah satu dari dua tafsir. Ya, jadi sebagian ulama juga ada yang menafsirkan wa thiyabaka fatahhir ay minan najasat. Maksudnya menafsirkan bersihkanlah pakaianmu dari najis-najis. Tafsir kedua sebagaimana dibawakan oleh Syekh di sini, tahhir a'malaka minasyirk. Di tafsir pertama ini dalil untuk wajib yang membersihkan baju ya atau tempat dari najis. Dan tafsir yang kedua maksudnya adalah membersihkan. Jadi kalau najis adalah kotoran hissi atau kotoran yang nyata, adapun syirik adalah kotoran yang maknawi, ya kotoran abstrak. Gitu. Sehingga dua-duanya adalah tafsir yang masuk gitu. Tafsir yang diperbolehkan. Warujiza fahjur, kemudian dikatakan warujiza arrujuzu alasnam. Alasnam atau sonam itu adalah berhala, ya. Tapi dalam bahasa Arab itu ada namanya sonam, ada namanya wathan.
Sonam itu adalah berhala yang berbentuk. Maksudnya ngebentuk manusia, patung, atau misalkan hewan. Nah ini adalah asnam, atau sonam. Ada namanya wasan. Wasan juga diterjemahkan berhala dalam bahasa Indonesia, tetapi maksudnya adalah berhala yang tidak berbentuk. Contoh kuburan. Kuburan nggak ada bentuknya, kuburan aja. Pohon nggak ada bentuknya, jadi tidak dibentuk gitu, tidak artifisial. Nah kalau asnam dia dibentuk, ada bentuknya gitu. Itu adalah asnam. Bedanya dengan wasan, kalau wasan itu tidak ada bentuknya. Sehingga Nabi dalam satu hadis katakan agar kuburnya tidak menjadi wasanan yu'bad, tidak menjadi wasan, ya, tidak menjadi berhala yang disembah. Atau ja'al qabri wasanan yu'bad, ya, atau kama qala. Kalau tidak salah seperti itu hadisnya. Jangan jadikan kuburku sebagai uwasan atau berhala yang disembah, dan kuburan nggak ada bentuknya. Dan itu menggunakan uwasan. Nah, jadi eh, Al-Quran dan hadis Nabi SAW juga berfungsi. Salah satu fungsinya itu untuk menetapkan makna kata dan juga menetapkan bahasa, ya, nahu. Tapi itu bukan fungsi utama, ya. Itu fungsi yang lain, fungsi yang lain. Sehingga biasanya untuk berdalil dengan untuk ilmu nahu itu nggak dipakai dari Al-Quran dan Sunnah. Seringnya dari syair-syair orang Arab. Karena Al-Quran dan Sunnah itu tidak datang sebagai penjelasan untuk ilmu nahu, tapi tetap digunakan, ya, karena memang ada. Karena Rasulullah SAW dan juga itu adalah berbicara dengan fusha, dan wahyu-wahyu juga berbicara dengan bahasa yang fusha, maka itu bisa jadikan dalil. Itu bukan fungsi utama. Karena fungsi utama bukan itu. Sehingga ketika kita kalau melihat atau mungkin belajar ilmu nahwu nanti, maka antum akan dapatkan dari dalilnya bukan di Al-Quran dan Sunnah, kadang dari syair-syair orang Arab. Ya karena base-nya memang itu kan ilmu bahasa, berarti memang harus dari syair yang merupakan sumber primer, ya, sumber primer bahasa Arab gitu. Kemudian wahajruha tarkuha, ya, dan menghajarnya, ya, atau meninggalkannya adalah berlepas diri dari baru atau minha wa ahliha, meninggalkan si pelakunya. Nah, ini nanti penting, konsep penting dalam al-wala wal baro dan hijrah, ya, berlepas diri dari syirik dan juga para pelakunya. Ini penting, pegang dulu. Umar Syekh berkata, akhada ala hada asyara sinin, dan Nabi SAW berdakwah kepada tauhid itu 10 tahun, menunjukkan bahwa pentingnya tauhid. Bayangkan, cuman satu, cuman satu. Jadi dalam perjalanan Nabi berdakwah itu 10 tahun tuh hanya tauhid aja. Belum ada yang lain. Sehingga para sahabat masih minum khamr, ya. Para sahabat apa masih ada beberapa larangan yang belum muncul. Belum ada wajib zakat, belum ada puasa, belum ada wajib puasa, belum ada haji, wajib, masih cuma tauhid. Menunjukkan, bayangkan dari 23 tahun, 10 tahunnya atau hampir setengah periode dari kerasulan ini isinya tauhid. Karena memang ini adalah inti dari risalah, inti dari risalah kerasulan, ya. Nah, kalau kita malah berpaling dari tauhid dan fokus kepada selain tauhid, maka kita tidak mendapatkan esensi dari dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, sebagaimana kita ketahui, setelah 10 tahun itu ada peristiwa boikot. Ya, pada 10 Hijri, 10 kenabian, itu ada peristiwa boikot. Dihijar Abu Talib. Jadi ini Nabi Muhammad SAW itu, eh, jadi pada tahun 10 kenabian, 3 tahun sebelumnya, ya, kalau tidak salah, 3 tahun sebelumnya itu diboikot. 3 tahun sebelumnya diboikot, sehingga puncaknya pada tahun 10 kenabian itu, orang-orang terdekat kami meninggal karena sebab boikot. Pertama Abu Talib, kemudian Khadijah. Ya, dua-duanya meninggal. Yang merupakan support atau supporter Nabi, ya, dua pendukung Nabi yang paling utama. Ya, pendukung Nabi paling utama. Nah, ini juga menunjukkan bahwa dakwah itu bisa tegak, bisa kuat kalau ada dukungan, kalau ada sponsor. Jadi tidak salah kalau kita ketika berdakwah itu mencari dukungan dari orang-orang yang punya kedudukan, punya harta. Jadi ini fikih dakwahnya. Ini fikih dakwahnya. Seperti itu.
Nah, ketika Nabi SAW ditinggalkan oleh dua orang pendukung terbaiknya, supporter terbaiknya, dihibur dulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diwajibkanlah sholat. Bayangkan baru sholat 10 tahun baru wajib. Sebagian ulama memang ada yang berpendapat bahwa sebelumnya sudah ada wajib, sudah ada sholat tapi tidak wajib. Itu sholat pada pagi dan sore, dua rakaat masing-masing. Tapi tidak wajib dan diwajibkan baru ketika tahun ke-10 ini, ketika Isra Mi'raj. Dan sholat ini ibadah yang paling agung, ya, ibadah yang paling agung setelah tauhid, karena lihat di mana Allah wajibkan perintah sholat. Di langit, di atas langit yang ketujuh. Ibadah lain di bumi. Menunjukkan bahwa sholat adalah ibadah yang agung. Karena sampai-sampai harus diwajibkannya di langit ketujuh. Kedua, yang menunjukkan keagungan sholat adalah Allah wajibkan langsung. Bertemu dengan Nabi Muhammad, Allah wajibkan. Langsung. Nggak lewat perantara, nggak lewat Jibril. Nggak lewat ayat Al-Quran, tapi langsung kepada Rasulullah SAW di Sidratil Muntaha. Menunjukkan agungnya sholat. Oleh karena itu, kalau yang meninggalkan sholat, dikafirkan oleh para ulama. Karena meninggalkan perkara yang agung. Karena kita sekarang banyak yang melalaikan sholat dari tidak mau sholat, gitu ya. Banyak. Dan mereka ini tidak sholat ya. Bukan sebenarnya sholatnya mungkin agak di akhir waktu. Bagaimana antum ketahui dalam ilmu fikih bahwa ya sholat itu sesuai dengan waktunya, tentangnya. Kapanpun boleh. Mau setengah 3 sholat zuhur juga boleh. Tidak masalah. Gitu. Ya, itu bukan mengakhirkan sholat. Mengakhirkan sholat itu maksudnya adalah keluar waktu. Mengakhirkan sholat itu keluar waktu. Gitu, ini bahasan fikih. Kita tidak bahas di sini. Tapi intinya sholat itu adalah ibadah teragung setelah tauhid karena tadi Allah Allah wajibkan di atas langit yang ketujuh, Allah wajibkan tanpa perantara. Langsung oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak seperti ibadah-ibadah yang lain. Wa ba'da al-ashri, setelah 10 tahun urija ila sama, wa furudat alaihi salawatu wassalam. Salawat al-khams, baru diwajibkan di salat 5 waktu, wa shalla fi Makkah salata sini. Dan salat di Mekah 3 tahun. Dan salat di Mekah ini itu semuanya 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Kecuali maghrib 3 rakaat waktu itu. Ya. Wa ba'daha umir berhijrah bil Madinah. Setelah itu baru diwajibkan hijrah ke Madinah. Ya, baru diwajibkan hijrah ke Madinah. Kenapa? Karena sudah mulai tidak aman. Sama dari sisi strategi, mungkin dari sisi tadi keamanan juga, bahwa beliau sudah tidak punya supporter, beliau sudah nggak punya pendukung, sehingga sudah nggak aman. Dakwah pun stagnan di situ, nggak akan berkembang lagi. Sehingga ketika kita mungkin berdakwah di satu tempat, kemudian stagnan, tinggal mungkin ya udah saatnya hijrah. Mungkin kita bukan di situ tempatnya untuk berdakwah. Mungkin tempat lain lebih cocok. Jadi jangan memaksakan juga. Maka Nabi pun diminta hijrah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal hijrah fardhatun ala hadhil ummah, dan hijrah ini wajib atas umat ini, bahwa min baladi syirk ila baladil Islam. Wal hijrah al-intiqal, ya. Hijrah itu adalah intiqal ila baladil Islam min baladi syirk. Min baladi syirk ila baladil Islam. Hijrah itu berpindah dari negeri kesyirikan ke negeri Islam. Ini adalah hijrah secara istilah. Jadi hijrah itu ada hijrah secara syariat, ada secara istilah, ada secara bahasa. Hijrah secara bahasa ya berpindah. Menghijrah secara syariat itu adalah berpindah dari apa yang Allah benci kepada Allah yang Allah cintai. Itu ada hijrah secara syariat. Kemudian ada hijrah secara istilah yang sedang kita bahas ini adalah secara fisik. Berpindah dari negara kafir ke negara Islam. Dan apa parameter atau bahasa kerennya dobit? Ya, apa parameter negara Islam dan negara kafir? Maka ada sebagian ulama yang menghukuminya bahwa dari sisi pemimpin. Kalau pemimpinnya muslim, maka dia negara muslim. Kalau pemimpinnya kafir, maka negara kafir. Kemudian negara Islam yang kedua maksudnya adalah dari sisi
syariat, syiarnya. Apakah syiar Islam tampak di situ atau malah syiar kekafiran? Ketika yang tampak adalah syiar keislaman, mudah orang ibadah, gampang. Nah, makanya adalah negara Islam. Contohnya Indonesia. Syiar Islam tersebar, nggak dilarang-larang. Ya, nggak dilarang-larang. Mau sholat gampang, mau sholat id gampang, mau apa-apa gampang, mau bikin pengajian gampang. Ya. Karena ini negara Islam. Ini adalah pendapat para ulama, terus masuk di antara ulama kontemporer itu Syekh Shalih Al-Syekh yang beliau nyatakan bahwa ini adalah pendapat mufti pertama Saudi, Syekh Muhammad Ibrahim, Muhammad bin Ibrahim. Kemudian juga dipilih oleh beberapa ulama kontemporer lain seperti Syekh Mansur Sa'qub dalam syarahnya beliau Taqribul Wusul, dan juga oleh Syekh Abdullah Fauzan dalam Husul Ma'mun, bahwa negara Islam adalah negara yang dominan diisi oleh syariat keislaman. Yang ini trace-nya kita bisa trace balik adalah pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian negara kafir adalah negara yang di situ dominannya kekafiran, itu syiar kekafiran. Hijrah secara umum bisa dibagi menjadi tiga. Ya, kita akan bahasnya di slide selanjutnya. Bahwa dalil hijrah itu adalah wajib hijrah. Wa dalil qaulu ta'ala fa innal ladzina tawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim qalu. Nah, ini orang-orang yang menganiaya diri sendiri. Tanya kepada mereka, qalu fima kuntum? Kamu tuh ngapain? Sekarang keadaan kamu gimana? Qalu kunna mustadafina fil ard. Kami ini nggak bisa ngapa-ngapain, kami lemah. Qalu alam takun ardullahi wasi'ah. Dibantah malaikat. Lah, bukannya apa? Bumi Allah itu luas. Fatuhajiru fiha. Kamu bisa hijrah kok. Nggak harus diam di negara kafir. Faulaika ma'wahum jahannam. Nah, lihat beratnya meninggalkan perintah hijrah itu jahannam loh. Wasa Mesir. Tapi illal mustadafin. Nah, kecuali yang benar-benar dia lemah. Minar rijali wan nisa'i wal wildan, anak-anak, wanita, ya laisati'una hila wala yahtaduna sabila. Faulaika asallahu an ya'fu anhum. Wa kana Allahu ghafwan ghafura. Qawluhu ta'ala ya ibadi ya ibadilladzina amanu inna ardi wasi'ah fa iyya fa'budun. Ya. Bagawi berkata, sebab nuzul hadil ayat, sebab nuzul ayat ini adalah fil muslimin. Ya. Jadi tetap orang-orang yang tidak mau hijrah itu dianggap muslimin meskipun dalam dosa besar. Alladzina fi Makkah, yang mereka itu di Mekah lam yuhajiru dan enggak mau berhijrah. Nadahumullah bismil iman. Allah tetap memanggil mereka sebagai orang mukminin. Sehingga ada sebagian dari mereka terbunuh di perang Badar. Ya, karena mereka mau nggak mau ketarik ke perang Badar. Kalau tidak salah sebagiannya ada yang muslim apa yang muslimin. Nah, hukum hijrah itu ada tiga. Yang pertama wajib ketika kita tinggal di negara kafir dan nggak bisa melakukan syiar-syiar Islam. Sholat nggak bisa, azan nggak bisa, puasa nggak bisa, maka wajib bagi kita untuk pindah. Dan negara ini wilayah yang nggak harus negara besar, tapi misalnya kota. Terus antum pindah ke kota lain yang syiar Islamnya lebih bagus, maka itu sudah dianggap hijrah. Nggak harus benar pindah negara, pindah ke warga negaraan. Enggak. Karena balad, karena ini juga dalilnya Nabi kan pindah dari Mekah ke Madinah. Masih satu negara gitu. Dulu, masih satu jazirah Arab. Nggak harus, kan Nabi nggak pindah ke Indonesia, enggak. Ya, hijrahnya nggak pindah negara, nggak jauh gitu. Tapi pindah dari tempat ya tempat. Jadi balad, ya, mafhum balad, pengertian dari balad ke negara itu akan kembali, ya. Jadi kadang negeri, yaitu nggak bisa kita pahami dengan apa yang dimaksud di zaman ini bahwa negeri itu adalah negara gitu. Terutama istilah fuqaha, kalau negeri itu balad itu bisa maksudnya adalah Madinah, maksudnya adalah satu kota aja. Maksudnya mafhumnya ya dalam oleh fuqaha. Jadi pertama wajib ketika dia nggak bisa menunjukkan syiar Islam. Kemudian sunnah ketika dia di negara kafir tapi bisa syiar Islam. Seperti sekarang di beberapa negara Eropa yang membolehkan ya untuk syiar Islam ditampilkan, sholat taraweh misalkan di tempat umum boleh, azan boleh gitu kan. Maka di sini mustahab dia pindah ke negara Islam. Mustahab. Kemudian tidak wajib ketika
dia lemah, ya. Dia nggak bisa menunjukkan eh, keislamannya, tapi dia juga lemah untuk hijrah, nggak bisa, nggak punya uang, nggak punya kemampuan, maka itu tidak masalah. Itu tidak masalah. Kemudian turunan dari perkara ini adalah hukum safar, ya, ke negeri kafir. Kita dari negeri Islam. Jadi kan lawannya, ya. Kalau hijrah itu kan dari negeri kafir ke negeri Islam. Nah, kalau dibalik, safar dari negeri Islam ke negeri kafir, hukumnya gimana? Maka para ulama mengatakan harus kita bagi. Pertama, dengan hajat atau tanpa hajat. Kalau dia tanpa hajat, seperti sekedar liburan, maka mayoritas mengharamkan. Ya. Jadi jalan-jalan ke negara kafir itu, menurut para ulama, itu dilarang. Kalau sekedar jalan-jalan, ya, nggak ada hajat, nggak ada apa, cuma jalan-jalan. Anda pergi ke negara kafir, datang ke destinasi kafir, ya. Kalau malah ke katedral atau malah ke candi, gitu, nggak, ini nggak boleh. Safar untuk bersenang-senang, negeri kafir nggak boleh. Tentu kalau kita punya uang lebih baik kita umroh, gitu. Kita haji, kita tabung daripada kita jalan-jalan membuang uang ke negara kafir. Jadi kalau kita nggak punya hajat, maka mayoritas mengharamkan. Kemudian kalau kita punya hajat, seperti harus belajar, misalkan, kita harus berdagang, ya, kita harus ada urusan bisnis, maka para ulama memberikan syarat. Nah, jadi nggak mutlak boleh. Syaratnya adalah yang pertama, dia harus punya ilmu yang cukup untuk menguatkan akidahnya, sehingga dia tidak termakan syubhat. Terutama kalau dia di sana mau lama, mau belajar, misalkan mau mengambil magister, mau mengambil doktor, ya, itu biasanya suka jadi sasaran oleh orientalis, ya. Jadi kalau kita lanjut S2 S3-nya di Eropa atau di Amerika, sering jadi sasaran orientalis. Jadi dia harus punya ilmu dulu, ilmu akidah yang lurus, dan dia yang minimal bisa melawan syubhat-syubhat yang akan datang. Kemudian dia punya ketaatan, kesolehan, ya, karena ketika kita pindah ke negara kafir, di sana apa-apa bebas, mau zina bebas, mau minum khamar bebas, mau makan babi bebas, semuanya bebas. Lanjut, kita pergi misalnya ke Amerika, dikasih bir, ya, beli ke minimarket, di situ bir tinggal pilih, nggak akan ditanya agama antum, ya. Daging juga di sana pork semua, gitu. Kalau kita nggak punya ketaatan, kesolehan untuk bisa menahan diri dari makan makanan haram ini, maka haram, ya, nggak boleh ke luar negeri. Kalau kita ragu untuk bisa menahan diri dari hal itu, malah nanti di sana berzina, minum khamr, makan babi, semuanya ditabrak. Karena nggak ada yang lihat, lagi kalau kita cuma sendiri, gitu. Syarat yang ketiga tuh kita bisa beribadah di sana. Ketika kita studi, kalau kita nggak bisa ibadah di sana, jangan. Misalkan masjid jauh, gitu kan. Mau sholat Jumat, biasanya yang susah sholat Jumat, susah banget misalkan. Ya, ada teman saya waktu itu di Taiwan, kalau saya dia mau sholat Jumat tuh harus PP 6 jam, 3 jam 3 jam. Jadi kalau Jumat tuh udah nggak bisa ngapa-ngapain di sini, katanya. Mau kuliah kayak cuman, ya udah, jam 9 udah OTW, jam 3 baru nyampe lagi ke kampus. Apa berat banget kan? Mau Jumatan 3 jam 6 jam PP, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, kita harus pertimbangkan untuk sekolah di luar negeri dan semisalnya. Wadalil hijrah ala sunnah la tanqati'ul hijrah hatta tanqati'ut taubah wa la tanqati'ut taubah hatta tatlu'u syamsu min maghribiha. Ya, jadi hijrah itu tidak terputus. Maksud tidak terputus di sini adalah hijrah yang tadi dari negara Islam ke negara kafir. Adapun hijrah yang la hijrah ba'dal fathah, tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah, maksudnya adalah hijrah dari Madinah ke Makkah. Ini adalah khusus untuk para sahabat dahulu. Sehingga dari la hijrah ba'dal fathah maksudnya adalah hijrah dari Makkah ke Madinah. Ketika Nabi sudah pindah ke Madinah. Setelah itu tidak ada lagi hijrah dari Makkah ke Madinah. Adapun hijrah dari negara kafir ke negara Muslim, maka sampai hari kiamat tetap ada, tetap wajib. Ya. Nah, falam mustaqarra bil Madinah, umiru baqiyata syara'i Islam. Ketika Nabi SAW sudah di Madinah, maka baru diperintahkan yang lain. Jadi ketika pondasinya sudah cukup, pondasinya sudah kuat, maka baru kita ajarkan yang lain.
seperti kewajiban dan haram. Nah, ketika kita mendakwahi keluarga, terutama, maka yang harus kita kejar itu adalah menguatkan akidahnya dulu, menguatkan apa yang kita sebut sebagai consciousness kalau bahasa Inggris, sebagai kesadaran mereka untuk beragama dengan baik. Jadi jangan kita berdakwah itu memulai dengan larangan ini itu. Orang akan terkekang. Karena apa? Kenapa? Dia belum punya motivasi, belum punya apa? Dorongan untuk melakukan itu semua. Buat apa saya taat? Yang belum ada gitu konsep itu. Jadi yang harus kita tekankan ketika pertama kali berdakwah itu adalah membuat dia siap untuk taat. Hatta mungkin kita tidak perlu menjelaskan hukum-hukum itu kita pending dulu sampai mereka yang nanya sendiri. Jadi kalau sebagian keluarga kita masih bermaksiat selama itu bukan syirik, gitu kan? Lebih baik boleh untuk didiamkan dulu, gitu. Ya, sambil kita ingkari. Nanti pada waktunya kita akan ajarkan itu nggak boleh, gitu. Tapi sedikit demi sedikit, dan itu kondisinya akan masing-masing keluarga beda. Nah, di situ baru teruji fikih dakwahnya, teruji keikhlasannya, ya. Dan di sini kalau kita sudah berhasil untuk mendakwahi keluarga, mendakwahi di luar keluarga lebih mudah. Ya, karena mendakwahi keluarga itu susah. Mereka udah tahu dalemannya gitu. Kita kebaikan keburukan kita udah ketahui, apalagi keburukan kita. Gitu. Sehingga untuk meyakinkan mereka untuk mengikuti kita tuh susah sekali. Karena udah tahu jeleknya dari kecil sampai gede kelihatan kok. Makanya kalau kita bisa mendakwahi keluarga kita, maka mendakwahi selain keluarga lebih mudah. Karena mereka nggak tahu siapa kita. Mereka tahu hanya baik-baiknya saja. Nah kita dan medan dakwah keluarga itu sangat sulit. Jadi kalau kita sudah berhasil di situ, dakwah sayang keluarga lebih mudah lagi. Ya. Nah, di sini ada namanya tadarruj ya. Jadi ada tadarruj bertahap. Itu Allah itu bertahap mengajarkannya udah kuat nih, udah berapa belas tahun tauhid semua dan baru kewajiban cuma sholat aja baru mulai ada zakat. So bahkan haji itu kan baru wajib di sekitar tahun 8 Hijriah, mau Rasulullah meninggal berapa tahun gitu. Karena ya haji itu kan juga mahal gitu. Baru lama-lama itu kan azan, jihad, ya amar ma'ruf, nahi munkar baru setelah kuat pondasinya dulu. Ya jadi kuatkan pondasi. Ketika berdakwah itu kuatkan pondasi, siapkan mereka menjadi hamba yang taat. Nah, ini nggak harus tauhid pure. Maksudnya jangan langsung harus baca kitab tauhid ngaji di rumah, nggak usah. Ngaji, ngaji sirah isinya tauhid. Ngaji bab etika dan adab isinya tauhid. Yang penting, yang paling utama adalah mempersiapkan ya, mereka untuk menjadi hamba yang taat. Baru setelah itu mudah. Kita larang ini, mereka akan taat. Nanti bahkan mereka sendiri yang akan merasa tidak nyaman. Kok saya masih berdosa terus ya? Gitu. Maka mereka akan bertanya pada kita untuk bagaimana berhenti dari dosa. Gitu. Itu pelajaran yang bisa kita ambil dari nah ini fase perjalanan dakwah Nabi. Aku ta'ala ada asyara sinin, kemudian 10 tahun beliau di Madinah, baru meninggal. Bapak ada satu, ya sallallahu alaihi wasallam, wadinuhu bak. Kemudian beliau, nah setelah kita lihat perjalanan dakwah beliau, nah sampai Madinah, kemudian beliau meninggal, maka di sini Syekh baru menjelaskan apa sih inti risalah yang dibawa, apa risalah yang sebenarnya dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sifat-sifat risalah ini seperti apa. Maka beliau jelaskan, wahada dinu, ini adalah agama dia, agama Islam. La khaira illa dalla umat alaihi wa la syarra illa hadzaraha anhu. Jadi Islam ini sudah dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seluruhnya. Ya, saya jelaskan semuanya. Wal khairu alladzi dalla alaihi, dan yang paling baik itu adalah tauhid. Wa jami'u ma yuhibbu Allah wa yardah. Dan setiap yang Allah cintai dan Allah ridai. Wa syarru alladzi khadaraha minhu, dan inti yang beliau larang itu adalah syirik. Wa jami'u ma yakrahuhu Allah wa ya'bah. Dan setiap yang Allah tidak sukai dan Allah benci. Gitu. Itu adalah intinya. Jadi pertama sifat dari salah beliau itu pertama sudah sempurna. Sudah sempurna. Gitu itu sifatnya. Ya.
dan ditopang dengan dua dakwah. Yang pertama dakwah pada tauhid dan menjauhkan umat dari syirik. Itu sifat dari risalah Nabi SAW. Nah, kemudian sifat yang kedua, ba'athahullah ila nasi kafah. Wa iftarallahu anhu ila jami'i taqdim. Dan wajib untuk jin dan manusia. Jin wal ins wa dalilu qawluhu ta'ala qul ya ayyuhalladzina inni rasulullahi ilaikum. Ini sifat Nabi, sifat risalah Nabi yang kedua, umum. Dan umumnya itu ada dua. Umum eh, makan, ya, umum dari sisi tempat, yaitu seluruh negara, satu bumi. Kemudian umum zaman, dan secara zaman dari zaman Nabi sampai hari kiamat. Berbeda dengan Rasul-Rasul lain. Yang Rasul-Rasul lain itu, mereka diutus untuk periode waktu tertentu kepada kaum tertentu. Contoh dari Al-Quran itu adalah yang paling jelas itu adalah kasus atau kisah Nabi Lut dan Nabi Nuh. Mereka itu satu zaman, tapi beda kaum yang diutus. Nabi Lut kepada apa? Yang disebut kaum Sodom ya, kalau gitu kan. Kemudian Nabi Ibrahim kan kepada Namrud, gitu kan. Terus ketika di situ dijelaskan bahwa ada malaikat namu dulu ke Nabi Ibrahim, kemudian ternyata mereka tuh mau ketemu dengan Nabi Lut. Menunjukkan bahwa Nabi Lut dan Nabi Ibrahim itu satu satu zaman. Tapi mereka masing-masing punya umat masing-masing. Menunjukkan bahwa risalah dahulu sebelum Nabi Muhammad itu terbatas pada sesuai dengan kaum yang diutus dan sesuai dengan zamannya. Dan Nabi SAW sampai akhir zaman dan di semua tempat. Sehingga salah kalau dakwahnya Nabi Bani Israel atau Yahudi dan Nasrani yang merupakan dakwah khusus. Periodenya terbatas, tempatnya terbatas. Ingin menjadi eh, dakwah yang universal. Nggak bisa. Nggak ada sifat dari agama mereka seperti itu. Yang diberikan sifat universal itu adalah agama Islam. Agama Yahudi dan agama Nasrani tidak dapat sifat itu. Sehingga mereka harusnya mengikuti Islam yang universal. Karena ajaran mereka sudah tercakup dengan agama Islam. Ya. Lalu sifatnya realnya sempurna juga. Tadi sudah disinggung. Ini sifat risalah Nabi. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam Madinah. Jadi semuanya sudah sempurna. Tidak ada ibadah kecuali seluruhnya sudah Nabi jelaskan. Tidak ada larangan seluruhnya kecuali Nabi sudah larang. Jadi kalau kita mendakwa, maksudnya menyatakan bahwa masih ada ibadah yang tidak dijelaskan oleh Nabi, dan kita membuat ibadah-ibadah baru, maka kita sudah menganggap Nabi berdusta. Padahal ayat ini sudah menjelaskan bahwa al-yauma akmaltu lakum dinakum. Udah sempurna kok. Ya. Jadi jangan ya kita nambah-nambah agama Islam. Bukankah agama Islam itu suci? Maksudnya suci dari sini suci dari distorsi. Ya. Karena tadi tidak ada yang mau berani nambah dan berani mengurangi. Karena sudah sempurna. Artinya kalau sempurna itu tidak ditambah, tidak dikurang. Dan alasan kenapa Yahudi dan Nasrani itu tidak murni karena mereka tambah dan kurangi. Ya. Jadi nggak boleh. Ya. Semangat agama Islam terus semangat mungkin apa ya istilahnya konvensional. Gitu. Nggak ada perubahan dari sisi agama ya. Dari sananya seperti demikian dan sampai kita harus seperti itu. Nggak ada nambah, nggak ada kurang, nggak ada distorsi. Kalau masalah dari sisi esensi agamanya. Adapun seperti pengamalan-pengamalan yang masuk dalam fleksibilitas, seperti pengajaran, ya pakai PowerPoint, atau misalkan pakai kuliah, pakai sistem, nggak masalah. Tapi inti yang diajarkan itu yang nggak boleh berubah. Itu yang nggak boleh berubah. Nah, kemudian, nah ini masuk di antara sifat dari risalah Nabi. Sebenarnya di sini itu adalah karena ada.
ya, yang menganggap bahwa Nabi masih hidup gitu. Jadi beliau di antara sufi ya, di antara sufi masih anggap. Jadi sebenarnya kan sifat, jadi satu sifat risalah tuh ya nabinya pasti meninggal. Sifat risalah harus demikian. Dan beliau masukkan ke sini karena ada sebagian umat Islam yang menganggap bahwa Nabi itu masih hidup sampai sekarang. Entah ruhnya atau gimana. Dan itu kan bisa ketemu, mereka bisa ketemu dengan Nabi. Dan ada golongan-golongan yang menyimpang. Maka beliau selipkan di sini gitu pembahasan itu. Padahal wala mautihi, dari Nabi meninggal itu innaka mayyitun wa innahum mayyitun tsumma innakum yaumal qiyamati inda rabbikum tahtasimun. Ya nasu idzan matu yub'atsun. Dan di sini beliau agak melebar gitu ke membahas tentang hari kiamat. Padahal bukan bahasan di sini gitu. Harusnya kan dibahasnya di kemarin di masalah hari akhir, tapi ke sini gitu, melebar ya. Karena suidzana atau yub'atsun, dan kalau meninggal manusia meninggal ya di apa? Dibangkitkan. Wa minha khalaqnakum wa minha yu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Qul tanallahu anbatakum minal ardi nabata thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Ya. Menunjukkan bahwa manusia itu mati. Dan fungsi hari kiamat itu ya tadi untuk membalas perbuatan manusia baik atau buruk ya. Baik atau buruk. Seperti yang sudah dijelaskan, orang Muslim itu mentalnya mental akhirat, mental hari akhir. Apapun pasti akan ada balasannya. Kita berbuat baik akan dibalas, kita dizolimi akan dibalas. Kalau nggak di sini ya nanti di hari akhir. Jadi santai aja. Sehingga kita seorang Muslim yang punya mental hari akhir itu, yang juga meyakini takdir, dia menjadi hidup tuh ringan. Menjadi hidup tuh nggak ada beban. Karena jebret kecelakaan, alhamdulillah, qadarullah, sudah takdir Allah. Dizolimi, misalkan ditipu, hilang 100 juta, ya sudah. Kalau kalau di dunia nggak dikasih, ya di akhirat itu nanti akan balik. Gitu. Sehingga dia jalani, gitu kan. Hidupnya seperti biasa, normal. Itulah mental akhirat namanya. Mental akhirat. Mengelamar perempuan, misalkan ditolak, nggak diterima, ya dia nggak mikirin itu. Mental akhirat dan dem kepada takdir. Itu adalah kunci hidup yang lancar, yang ringan, yang tenang. Sekalipun kita serba kekurangan, tapi kalau kita pegang dua hal itu, niscaya hidup kita akan ringan. Kemudian eh, dibangkitkan dihisab ya, dibalas wa ba'di muhasabuna wa majziyuna bi a'malihim wa lillahi qulu ta'ala wallahu ma lillahi ma fis samawati wa ma fil ard liyajzi alladhina asa'u wa liyajzi alladhina bima asa'u liyajzi alladhina asa'u bima 'amilu wa yajzi alladhina ahsanu bil husna. Sudah dari. Kemudian barang siapa yang mendustakan, awan kadzdzaba bil ba'tsi kafar, ya. Wa dalilu qawluhu ta'ala, za'ama alladziina kafaru an lan yub'atsu, qul bala wa rabbi latub'atsunna wa thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Ini melebar dulu ke sini. Karena bukan di sini saya bahasan inti risalahnya. Itu tidak masalah ya. Dan tentu kalau mendustakan salah satu dari inti, salah satu bagian dari agama itu menyebabkan kekafiran. Nah, ini bahas di bab murtad. Kita nggak bahas di sini. Belum. Nah, kemudian risalah itu seperti apa? Apakah risalah Nabi itu berbeda risalah Nabi Muhammad dengan Rasulullah sebelumnya? Enggak. Ya. Wa arsala jami'ar rusul mubasysyirin wa mundzirin wa dalilu qawluhu ta'ala. Apa sifatnya? Itu jami'ar rasul itu mubasysyirin wa mundzirin. Memberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Jadinya apa? Rasul dan mubasysyirin wa mundzirin illa yakun lin-nasi 'ala Allahi hujjah ba'da rusul. Jadi fungsinya untuk hujjah juga. Sama untuk memberikan hujjah. Ini jadi hujjah nanti mereka para apa tidak akan mengatakan bahwa saya nggak pernah ada rasul. Kemudian nanti ada surga dan neraka. Awaluhum Nuh, akhiruhum Muhammad alaihi salatu wassalam wa khataman nabiyyin. Nabi Muhammad adalah penutup
la nabiyya ba'dahu. Ya, nabi setelahnya wa yaqulu makana Muhammad aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Dan dalil bahwa Nabi Nuh adalah rasul pertama. Wa dalil ala anna awwaluhum Nuh qulu ta'ala inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhi wa nabiyina min ba'di. Ya, Nabi Muhammad itu dan juga nabi setelahnya sampai Nuh itu semuanya nabi aja, nggak ada rasul, karena semuanya tauhid. Dengan nabi fungsinya hanya untuk memperbaiki saja, tajdid, memperbaharui syariat yang sama. Nah, baru risalah itu dimulai di Nuh, ketika mulai orang-orang itu menyimpang dari tauhid. Nah, jadi wa kullu ummatin ba'atsallahu ilaihim rusula min Nuhin dan Nabi Muhammad SAW. Apa inti risalah semua rasul? Yang merupakan juga inti risalah Muhammad, ya'muruhum bi ibadatillahi wahdah. Yaitu inti dari semua risalah rasul itu adalah untuk beribadah kepada Allah saja. Wa yanhahum 'anil ibadati taghut. Dan jangan beribadah kepada taghut. Jadi firman Allah. Wa dalil qaulu ta'ala wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wa ijtanibut taghut. Dalilnya ayat wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Setiap umat rasul. Kemudian apa isi risalahnya? Ani i'budullaha wa ijtanibut taghut. Sembahlah Allah dan jauhi taghut. Wa iftaradallahu ala jamil ibad al-kufru bit-taghut wal iman billah. Dan Allah mewajibkan seluruh hamba, ya, untuk mengingkari taghut dan mengimani untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, Ibnu Qayyim berkata, ma'na taghut ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu ma'budin aw matbu'in aw muta'. Jadi taghut itu umum. Itu setiap yang atau segala sesuatu yang seorang hamba melebihi batas dalam hal tersebut. Baik dia sesembahan atau sosok yang diikuti atau sosok yang ditaati. Ma'burin atau matbu'in atau muta'. Ya, ini adalah tagut. Nah, tagut itu banyak. Tagut kasir. Tagut itu banyak sekali. Ru'usum khamsah. Karena kan tadi setiap yang dia apa? Berlebih batas. Apapun itu. Itu pun tagut. Nah, ru'usum khamsah. Ada 5 pucuk pimpinannya. Pertama, iblis na'natullah. Ya, sudah nggak usah dibahas. Bejatan iblis. Ya. Karena semua hal ini berawal dari iblis dengan Nabi Adam. Dan sampai hari kiamat pun akan iblis dan Bani Adam. Ya. Jadi kalau kita anggap sebagai hidup kita ini sebagai sebuah apa story, yang itu mungkin kita anggap game, maka last bossnya adalah iblis. Jadi kita misi kita di dunia ini adalah untuk melawan iblis dan bala tentaranya dengan memperjuangkan tauhid. Misinya itu. Dan mission objektifnya itu adalah mission komplit kalau kita masuk ke dalam surga. Kalau kita nggak masuk surga, ya masuk neraka berarti fail nanti. Life-nya cuma satu, nggak bisa nambah. Nggak ada save point, nggak bisa load game nanti. Kalau kita mati, jadi kita harus benar-benar maksimal dalam hidup yang sekali ini. Kemudian yang kedua itu adalah seseorang yang disembah. Wamanida wa huwa radid. Waman ubida wa huwa radid. Yang itu disembah. Ya. Wamanida syai'an min ilmi wa ini kayak balik ya. Kemandaan nas ila ibadatihi nafsihi. Terus seseorang yang mengajak manusia akan menyembahnya. Atau wamin da'a nas ila ibadat wamin da'a syai'an min ilmi ghaib. Atau seorang yang mengaku mengetahui ilmu ghaib. Dan terakhir, waman hakama bi ghairi ma anzalallah. Yang kita tekankan di sini itu adalah seorang yang mengakui ilmu gaib. Itu dan juga berhukum dengan selain hukum Allah. Ya. Karena kalau yang 3 tadi itu udah jelas banget gitu lah. Kalau yang ini apa ilmu gaib itu apa yang maksud ilmu gaib? Ilmu gaib adalah uh, ilmu gaib itu ada 2. Ada gaib mutlak yang merupakan hak Allah, nggak bisa. Ya. Ada gaib nisbi.
Gaib nisbi itu yang dia gaib bagi sebagian orang dan gaib tidak gaib untuk yang lain. Contoh gaib nisbi adalah kejadian di kota A tidak diketahui di kota B, maka ini gaib nisbi. Contoh gaib nisbi mungkin sekarang adalah eh, apa yang ada dalam rahim. Ya, min ilmu gaib dalam ilmu gaib, tapi dia nisbi. Karena sekarang udah bisa dilihat dengan alat. Tapi itu kan nggak 100% juga menunjukkan bahwa yang gaib mutlak, yang benar-benar yakini itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Yaitu gaib mutlak yang layak namuhu illallah. Jadi gaib mutlak itu adalah ilmu yang tidak bisa kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah ilmu gaib mutlak. Ya kalau seorang ada yang mengaku sebagai dia mengetahui ilmu gaib mutlak, seperti misalnya dia meninggal, misalnya seseorang akan meninggal di mana, ajalnya kapan, nah ini gaib mutlak. Nggak ada manusia yang mungkin bisa mengetahui secara pasti. Ini nggak ada. Adapun gaib nisbi, misalkan tadi ya, eh, mungkin tahu makan di rumah itu kan gaib nisbi karena bisa. Dan biasanya ketika praktek ilmu gaib ini, ketika mungkin seorang dukun bisa nebak apa yang kita makan, bisa nebak ini itu dibantu oleh jin ya yang menginformasikan kepada dukun itu agar percaya ya. Kemudian ada seorang yang berhukum dengan selain hukum Allah, maka ini kita bisa bagi menjadi dua kategori besar, yaitu adalah seseorang yang berhukum dengan hukum Allah dengan meyakini hukum Allah setara dengan hukum manusia, atau hukum manusia bahkan lebih baik daripada hukum Allah. Maka ini kafir. Sudah mutlak kafir. Nggak bisa diapa-apain lagi. Kemudian, dia tidak menganggap hukum Allah itu buruk. Jadi dia menyadari dianya berdosa. Dia berdosa. Nah, teman, ini juga dibagi lagi. Jika dia secara sengaja mengganti UU atau undang-undang yang dari hukum syariat dengan hukum hukum manusia, ya meskipun dia tahu dia berdosa, maka ini juga sudah kekufuran. Karena dia mengganti sistem syariat dengan sistem manusia. Adapun kalau dia menggantinya memang sebagian kecil ya karena pengen dapat dunia, maka di sini kita berhukum untuk kasus per kasus ya dengan tidak dengan hukum Allah, bukan secara umum mengganti sistem undang-undang dengan undang-undang manusia, maka dia tidak kafir ya, kalau yang ini. Jadi dia mungkin kasus per kasus atau mungkin cuma sedikit mengganti undang-undang biar nggak sesuai syariat, maka dia tidak kafir, dia fasik. ودل قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم ya. Jadi kalau misalnya kita sudah berpegang beriman kepada Allah menjauhi tagut itu sudah berpegang pada urwatul wuthqa. Bahwa makna la ilaha illallah. Ini makna la ilaha illallah yaitu beriman kepada Allah, menetapkan Allah sebagai satu-satunya sesembahan, wa yakfur bitaghut dan kafir kepada tagut, hanya kafir kepada kesyirikan. Jadi inilah makna la ilaha illallah. Dan di akhir ya, di akhir matan beliau ingatkan kembali lagi. Inilah makna la ilaha illallah. Itulah ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah saja. La ma'budu bihaqqin illallah. Ya. Kemudian ditutup dengan hadis fil hadis rasul amril Islam wa umuruhu shalah wa dzirwatu sanamihi jihadu fi sabilillah. Rasul amr maksudnya adalah kepalanya, intinya itu adalah syahadat ya. Amal Islam maksudnya Islam itu adalah syahadat ya. Umuduhu as-shalah ya. Dan juga tiang-tiangnya itu adalah atau fondasinya sholat ya. Karena kalau misalnya dia meninggalkan sholat bagi seluruh sholat dia nggak pernah sholat maka sudah runtuh agamanya, kafir. Wa dzirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Dan kalau jihad itu adalah ketika kita memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, agama Allah meninggikan kalimat tauhid ya.
maka di sini sudah tidak berharga nyawa kita. Lebih berharga agama Allah. Ya kalau kita meninggal di sini tidak masalah syahid. Nggak lagi di apa bernilai gitu. Darah seorang muslim ketika di depan jihad. Dia harus gadaikan dirinya, gadaikan hartanya. Berbeda dengan di luar jihad, maka nggak boleh menumpahkan darah seorang muslim. Haram. Bahkan diri sendiri. Gitu. Tapi kalau sudah jihad, nah, maka dia harus sebisa mungkin mendapatkan mati syahid. Ya. Allah alam bisawab. Uh, Kalau fikum itu adalah yang bisa kita ambil faedah-faedah singkat dari matan usul sanasa. Ya. Jadi bukan syarah yang panjang lebar, tapi yang singkat, fokus, seperti yang dijelaskan di awal kepada makna-makna umum. Dan ketika antum sudah memahami secara global apa yang dijelaskan dalam kajian ini, maka sekaranglah saatnya antum untuk murojaah. Ya, murojaah silakan membaca syarah-syarah yang tersedia, baik itu bahasa Arab maupun bahasa Indonesia. Silakan baca sambil murojaah, sambil mendalami apa yang dimaksud untuk yang lebih dalam makna-makna yang terkandung. Ya, itulah sekarang. Gitu. Jadi fungsi matan tuh membuka dulu, kemudian kita murojaah sambil mendalami makna-makna yang terkandung lebih dalam. Kemudian saatnya juga kita untuk naik level. Ketika kita sudah selesai matan, kita mengulang ya biasanya. Jadi ketika kita naik level itu ada ulama membagikan yang level selanjutnya itu kadang mengulang sebagian yang ada di awal dan menambah sebagian yang baru. Ini fungsinya berarti yang sudah terulang itu untuk murojaah dan yang baru tentu untuk menambah ilmu. Jadi kita nanti kita akan melanjutkan di level yang kedua, insya Allah ya ditunggu saja waktunya. Nanti kita akan buka untuk kelasnya. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat. Dan sekarang kita tutup ya. Mungkin ada pertanyaan dulu. Silakan kalau ada pertanyaan. Barakallahu fikum.